Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system ini terdapat komponen berupa controller, baterai, inverter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tema 4 subtema 3 pembelajaran 1, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Pertama kita bahas dulu Bahasa Indonesia ya, yaitu tentang teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual. Sekarang kita akan bacakan ya teksnya. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan Seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Paragraf kedua lagi ya. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Setelah kita membaca teks eksplanasi tersebut, kemudian kita akan melihat struktur dari teks eksplanasi. Nah, masih ingatkah kamu struktur teks eksplanasi? Iya, benar. Struktur dari teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, yang ketiga simpulan. Nah, untuk pernyataan umum dari teks tadi berarti dia memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Nah, permasalahan apa yang dibahas dalam teks? Yaitu tentang peluncuran Solar Akademi pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Itu adalah topik masalah atau pernyataan umum yang dibahas di teks tersebut. Nah, untuk deret penjelasnya kita lihat di paragraf kedua ya. Jadi di paragraf kedua ini dijelaskan ada beberapa poin. Deret penjelas ini biasanya berisi tentang fakta atau informasi yang mendukung topik utama. Kita lihat di kalimat pertama ya. Nah, di kalimat pertama itu ada sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari bahan silikon yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Untuk deret penjelas selanjutnya,
Mahalnya pembuatan lempengan silikon membuat penggunaan sel surya masih terbatas seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Sekarang kita lihat simpulannya. Nah, pada teks eksplanasi ini simpulan itu berisi hasil akhir dan uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Nah, apa simpulannya? Kita lihat ya. Pendirian Akademi UI diharapkan bisa menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi di era globalisasi semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, tidak berpolusi, aman, dan tersedia tanpa batas. Tadi kita sudah membahas tentang teks eksplanasi tersebut. Nah, sekarang bisakah kamu menuliskannya dalam bentuk diagram? Silahkan dikerjakan ya, seperti diagram ini. Lanjut ke materi IPS ya, yaitu tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Nah, di sini kita akan membahas mulai dari kerjasamanya sampai perannya. Simak baik-baik ya. Bentuk kerjasama dalam bidang iptek yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional melalui deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Kedua, ASEAN Youth Science and Technology Fellows. Nah, kerjasama ini merupakan program magang bagi peneliti atau akademisi dari kalangan luar pemerintahan untuk bekerja melakukan kajian di lembaga pemerintah yang menangani kebijakan di bidang riset dan iptek di negara masing-masing. 3. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN Network. Nah, ini memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. 4. Mendirikan organisasi Siameo. 5. Kerjasama dalam pembentukan ASEAN COS. Nah, bentuk kerjasama yang keenam yaitu mengadakan pertemuan ASEAN Steward. Dalam kerjasama ini membahas tentang sumber daya alam, infrastruktur, dan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita lihat peran Indonesia ya. Pertama itu bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan iptek. 2. Mendirikan Solar Academy pertama di Asia, tujuannya untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future. 3. Menjadi tuan rumah di acara ASEAN Steward. Nah, ini dilaksanakan di Tangerang Selatan pada tanggal 2 April 2018. 4. Melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota ASEAN. Lanjut ke materi IPA ya, yaitu menjelaskan prinsip kerja sel surya dan manfaat sumber energi alternatif dari listrik. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Apalagi bahan bakar yang digunakan itu tidak dapat diperbarukan. Berkaca pada hal ini, maka manusia mencari alternatif lain, yaitu dengan cara memanfaatkan energi matahari sebagai pengganti atau yang dikenal dengan energi alternatif. Salah satu bentuk energi alternatif adalah sel surya. Sel surya itu apa? Nah, sel surya itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Sekarang mari kita lihat bangunan ini ya. Nah, di sini sudah terpasang sel surya ya. Nah, sel surya ini ketika terkena cahaya matahari, maka satu buah sel surya itu dapat menghasilkan tegangan DC atau arus listrik searah sebesar 0,5 sampai 1 volt. Dan arus short circuit dapat dinyatakan dalam skala miliampere per centimeter kuadrat. Nah, karena cuma tegangannya yang dihasilkan hanya 0,5 sampai 1 volt,
Tentu ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, apalagi diaplikasikan ke berbagai keperluan lain. Nah, maka dengan itu dibentuklah modul surya yang terdiri atas beberapa sel surya yang disusun secara seri. Satu buah sel surya biasanya dapat tersusun atas 28 sampai 36 buah sel surya, sehingga mampu menghasilkan tegangan DC sebesar 12 volt dengan penyinaran standar. Modul surya ini dapat dikombinasikan secara paralel atau seri sehingga dihasilkan tegangan dan arus keluaran sesuai daya yang diperlukan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kerja sel surya atau panel surya? Nah, kita lihat ya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Nah, lempengan ini biasanya memiliki dua lapisan semikonduktor, bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. Nah, negatif akan menangkap cahaya matahari lalu akan dilepaskan ke muatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system ini terdapat komponen berupa controller, baterai, inverter. Nah, awalnya listrik yang menuju electric control system akan masuk dulu dia ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Nah, setelah dari controller ini, listrik kemudian disimpan pada baterai. Nah, ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik yang kita ada di rumah. Dengan begitu, kita bisa menikmati listrik dari PLTS atau yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya. Apa manfaatnya sumber energi alternatif ini bagi manusia? Yang pertama itu, energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Energi alternatif memiliki manfaat untuk lingkungan karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan. Lanjut, manfaat selanjutnya, energi alternatif sebagai solusi sumber energi bagi kehidupan manusia yang terbarukan sehingga isu-isu kelangkaan energi bisa diganti dengan energi terbarukan. Selanjutnya, kita bisa menghemat pengeluaran biaya seperti halnya bahan bakar. Sampai di situ dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jika belum paham, silakan diulangi kembali. Nah, jangan lupa di-subscribe ya channel ini serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.